Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian Ahad pagi yang insya Allah pada hari ini insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Ustadz Muhammad Freeman MPDI dari Sempung. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kembali Al-Quran kita. Kita awali dari surat Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, mari kita buka kembali Al-Quran kita untuk melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita. Pada hari ini sampai pada Quran surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Semoga siapa yang membaca dan yang membacakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk ahad depan akan kita baca kembali surah Ar-Rahman ayat ke-17. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini ada pengumuman datangnya dari Masjid Ahmad Dahlan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak cucu usia SMP, SMA sederajat bisa diikutkan di acara Baitul Arqam Masjid Besar Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firman MPDI dari Sempu. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Khairu Ummah Masjid Besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barokah, pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita yang berupa kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga pada hari ini dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih mampu melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah puasa Ramadan, dan masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, bisa melaksanakan zikir, bisa melaksanakan membaca ayat-ayat Al-Quran dan melaksanakan iktikaf. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan thalabul ilmi bersama-sama. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mereformasi dunia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena ini banyak senior-senior saya di depan, ada Pak Bambang ya, ini mohon maaf Pak Bambang ya. Jadi ini adalah senior saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan kepada panitia, yaitu terkait tentang ciri-ciri orang yang rugi di akhirat. Kita perlu, juga ini ada Pak Arifin ini ya, juga senior saya, Yun Sewu Pak Arifin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, yang kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sementara. Awal Allah Subhanahu wa taala manusia sebelum
dilahirkan di muka bumi, manusia ini berada di alam ruh. Setelah manusia berada di alam ruh, fase yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini hidup berada di alam rahim. Hari ini atau setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan manusia di fase yang kedua, kita saat ini Bapak Ibu sekalian berada di fase atau alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, kalau kita melihat alam dunia inilah Bapak Ibu sekalian yang akan mampu mengantarkan manusia memperoleh keuntungan, yang mengantarkan manusia memperoleh kerugian. Alam-alam yang lain ini tidak mampu menentukan. Saat berada di alam ruh, saat berada di alam rahim atau alam kandungan, ini tidak akan mampu menentukan tentang untung ruginya kita besok saat di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari dua hal. Yang tadi saya katakan bahwa manusia di muka bumi ini bisa untung atau rugi. Manusia ini bisa berhasil atau manusia ini besok akan celaka. Sehingga ini tergantung kepada siapa? Tergantung kepada konsekuensi hidup kita. Tergantung konsekuensi kita dalam menjalankan kebaikan atau kita ini untuk menjalankan keburukan. Sehingga ini tergantung kita. Maka boleh saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, orang hidup di dunia ini untuk menentukan selamat dan tidak seperti orang yang sedang melintas jalan. Panjenengan ketika melihat di depan masjid ini untuk melintas jalan, supaya panjenengan melintas jalan ini bisa selamat, melintas jalan ini panjenengan tidak tidak tertabrak oleh kendaraan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, maka saat melintas jalan panjenengan pasti akan berhati-hati. Panjenengan akan noleh kanan, noleh kiri. Sebelah kanan ada kendaraan, sebelah kiri ada kendaraan atau tidak. Ketika jalan sudah aman, panjenengan akan lewat. Insya Allah ini akan aman. Kehidupan di dunia juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita untuk memilih konsekuensi antara kita ini celaka atau kita ini berhasil, Bapak Ibu sekalian, ya harus berhati-hati. Toleh kanan, toleh kiri, kita berhati-hati terhadap hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga boleh saya katakan pula, kehidupan manusia ini besok seperti atlet. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semua melihat atlet? Kalau Pak Bambang ini biasa menjadi seorang juri, ya, Pak Bambang itu anak juri. Enak, ini aja ya, nggak bisa ini, biar nggak terlalu tes ya, enak gini Pak. Nggak bisa noleh saya kalau pakai ini. Nah, gini kan enak. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia di dalam hidup ini tadi saya katakan seperti atlet. Apa
Pak Bambang ketika menjadi seorang juri saat ada atlet pelari yang dinilai oleh Pak Bambang, pasti itu adalah saat finish. Gitu, oke. Saat finish, ketika di start dimulai dengan benar, ketika di start larinya kencang, sampai tengah perjalanan ternyata kondisi nafasnya tidak kuat. Sampai di tengah perjalanan ternyata jatuh, maka akan disalib oleh atlet yang ada di belakangnya. Sehingga yang dinilai oleh seorang juri terakhir siapa yang lebih dulu awal dan lebih sempurna. Kehidupan manusia, bapak-bapak, ibu-ibu juga seperti itu. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini masih kecil, kita masih belum mampu melaksanakan ibadah. Masih muda, jauh dengan masjid. Ketika masih muda, senang hura-hura. Akan tetapi ketika usia tua, ketika sudah mendekati akhir hayat, kita mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu melaksanakan zikir, mampu menyempurnakan ibadah sampai dengan akhir hayat. Maka Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan orang-orang yang beruntung ketika akhir hayatnya bisa husnul khotimah. Maka hari ini kula panjenengan sedaya masih ada kesempatan, dan juga manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini dengan baik. Ketika kita sudah baik ibadahnya, ketika kula panjenengan sedaya sampun rajin melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankanlah sampai dengan akhir hayat. Ketika sudah berbuat baik, jangan sampai dinodai dengan perbuatan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan bahwa ciri orang-orang yang rugi dalam kehidupan di dunia besok ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat dari keterangan Al-Quran ini bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melaksanakan suatu amal-amal kebaikan, melaksanakan amal-amal yang bermanfaat di hadapan manusia, akan tetapi amalan-amalan yang beliau lakukan, amalan-amalan yang dilakukan, kalau ini tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amalan itu akan tertolak.
Saya ulang, bapak-bapak, kita melaksanakan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang bermanfaat terhadap manusia, melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, kalau di dalam dirinya tidak tertanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan ini akan tertolak. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau melaksanakan ibadah puasa Ramadannya sekedar melihat karena ini bulannya bulan Ramadan, sehingga saya melaksanakan puasa Ramadan. Karena ini bulan suci Ramadan, tetangga kanan kiri saya, keluarga saya melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sehingga saya ini melaksanakan puasa Ramadan. Dasar untuk melaksanakan ibadah puasanya ini dasar karena bulannya, dasar karena tetangganya, dasar karena malu dengan keluarga. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, kalau itu semua tidak ada dasar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, amalan itu sekali lagi akan tertolak, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan amalan-amalan yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah umum, sedekah, menolong kepada tetangga, ya akan diterima. Amalan-amalan sedekahnya kepada orang lain, amalan sedekahnya kepada tetangga, menolong kepada orang lain, diterima oleh manusia. Karena tidak ada keimanan, amalan itu tertolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sejak awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, surat yang pertama kali yaitu mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk menanamkan keimanan terlebih dahulu. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah, tetapi yang pertama kali ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Rasulullah itu tentang keimanan. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintahkan menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Bapak-bapak, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul tentang keimanan terlebih dahulu? Ketika seseorang di dalam dirinya imannya itu sudah mantap, maka akan mendorong manusia untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi ketika manusia ini mempelajari tentang ibadah terlebih dahulu, ya, tata cara ibadahnya, mampu melaksanakan ibadah, bacaannya bagus, kalau di dalam dirinya tidak terdapat keimanan, maka ibadah itu hanya dijadikan sebagai teori. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengamati lingkungan kita. Kembali, hari ini adalah bulan puasa. Jenengan melihat tetangga-tetangga panjenengan yang tidak puasa, yang fisiknya sehat, ketika melaksanakan puasa sebenarnya kuat. Ada lagi tetangga-tetangga kita bisa melaksanakan ibadah sholat
ketika melaksanakan sholat dengan gerakan juga mampu, bacaan sholatnya juga mampu. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat? Banyak orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa, tahu itu puasa, tidak melaksanakan puasa dosa tahu, akan tapi tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan ibadah sholat. Karena mempelajari ibadah, tahu tentang ibadah, di dalam dirinya tidak tertanamkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tahu ibadah hanya dijadikan sebagai pengetahuan, ibadah itu hanya dijadikan sebagai teori. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Pendidikan yang tertanamkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Yang pertama mengandung pendidikan, yaitu mendidik agar menjadi hamba yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan suatu amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keikhlasan dan juga semata-mata mencari ridho dari Allah. Enak bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melaksanakan suatu ibadah, melaksanakan suatu amal, ini sudah ada di dalam diri kita rasa keikhlasan. Panjenengan pagi ini melaksanakan tolabul ilmi, duduk bersama di rumah Allah, di majelis yang mulia, setelah sholat subuh baca Al-Quran, berangkat sampai sini diawali lagi sholat tahiyatul masjid, duduk bersama saudara-saudara muslim kita, enak, ikhlas. Kenaknya kita duduk ini, kerasannya kita duduk ini di dalam diri kita karena tertanamkan keikhlasan. Ketika panjenengan hari ini duduknya tidak ikhlas, bapak-bapak, ya berat. Duduk menuntut ilmu 30 menit di majelis-majelis taklim itu, ketika tidak ada dasar keikhlasan, berat. Lebih ringan duduk di depan TV selama 5 jam. Jenengan nonton TV itu ikhlas apa mboten, Pak? Ikhlas apa mboten, Bu? Ikhlas ya? Ikhlas. Ketika ikhlas di depan TV 2 jam nonton sinetron, terasa apa mboten? Nggak terasa. Lu kok orang-orang pendengar TV wis jam 12. Ikhlas. Kalau kita pengajian ilu-ilu delok jam. Dijak kajian Ramadan sore jam 4:30 mulai delok jam kapan maghrib. Kapan ikhlas? Berat. Tapi ketika kita ikhlas enggak terasa. Mulai jam 4:30 sudah duduk di musola, sudah duduk di masjid. Alhamdulillah tidak terasa tahu sudah masuk waktu maghrib. Maka ini Bapak Ibu, pendidikan yang pertama ketika kita melaksanakan suatu ibadah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkanlah ikhlas karena Allah dan mencari ridho Allah. Yang kedua, pendidikan yang terkandung agar menghindari rasa sombong, rasa ujub,
riya di dalam melaksanakan amal ibadah. Saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhohnya maupun ibadah ghairu mahdhohnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hindarkanlah dari sifat-sifat sombong. Orang melaksanakan ibadah, di dalam hatinya kok tertanamkan sifat sombong, di dalam hatinya tertanamkan sifat riya. Bapak-bapak, amalan itu sekali lagi hanya sampai di dunia saja. Kesombongan tidak akan mengantarkan amal kepada Allah. Sifat riya tidak mengantarkan amal kita kepada Allah. Sifat ujub yang ada di dalam diri kita, membanggakan diri saat melaksanakan amal, ini juga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hindarkan. Kesombongan, riya, ujub dalam melaksanakan amal ibadah harus ditinggalkan. Kalau itu muncul, berarti kita tidak mampu melaksanakan amal penuh dengan ikhlas sesuai yang pertama. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, agar kita pendidikan yang ada di dalam Al-Quran ini agar senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah. Maka dalam melaksanakan ibadah kembali, Bapak Ibu sekalian, tanamkan akidah, tanamkan keimanan. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, kenapa harus keimanan dulu? Sampai di dalam rukun Islam itu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama apa? Di dalam rukun Islam itu, urutan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi itu tidak mengurutkan, yaitu di dalam hadis kan diurutkan yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hadis itu, rukun Islam yang pertama bukan melaksanakan sholat. Jadi rukun Islam yang pertama, Bapak Ibu, bukan melaksanakan sholat, tetapi membaca 2 kalimat syahadat, menanamkan yaitu tentang keimanan yang ada di dalam diri kita. Baru yang kedua, melaksanakan ibadah sholat, iman, baru melaksanakan ibadah. Yang keempat, pendidikan yang tertanamkan agar meningkatkan rasa hati-hati di dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai lalai melaksanakan ibadah, yaitu terkait urusan akhirat kita terlupakan, terlenakan karena kita disibukkan oleh urusan duniawi. Saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murnikan kita betul-betul ibadah. Jangan sampai ada, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan urusan duniawinya, ibadahnya menjadi terlupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, amalan ini yang termasuk ciri orang-orang yang rugi saat melaksanakan amal di dunia apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saat melaksanakan amal atau perbuatan ini adalah kita selalu mengingkari ayat-ayatnya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sudah jelas, Al-Quran ini
sudah lengkap. Al-Quran ini dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok manusia ini hidup di dunia, manusia di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari masih tidak percaya kepada Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat surat Al-Kahfi ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'malahum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita di dunia ini, ketika kita sudah tidak mempercayai kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, semua amal yang kita lakukan, keterangan dalam hadis ini, amal yang kita lakukan tidak ada penilaian amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi Bapak Ibu sekalian. Dan juga seluruh amal yang dilakukan ini sama sekali tidak memberatkan neraca amal besok di akhirat. Semua amal akan terhapuskan. Maka kita perlu berhati-hati. Al-Quran itu sudah jelas. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita masih mempercayai, masih mengambil hukum dari kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Al-Quran sekali lagi sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang rugi di akhirat besok adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah, yaitu melaksanakan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah, melaksanakan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kalau kita di dunia ibadahnya juga tekun, dosa-dosanya juga akan jalan terus. Rugi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Pilih salah satu saja, tidak usah kita kedua-duanya dipilih antara kebenaran dengan dosa. Pilihlah yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar saja. Perbuatan-perbuatan dosa tidak usah kita pilih, tidak usah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia ini untuk memilih mana yang benar dan mana itu yang salah, mana itu yang dilarang, mana itu yang diperintah. Jelas ketika kita memiliki akal yang normal akan memilih jalan menuju jalan kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu terkait tentang amalan-amalan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita amalkan, ketika kita lakukan sekali lagi tanpa didasari oleh keimanan, semua amal itu akan
hapuskan semua amal akan tertolak. Sehingga apa? Saat ini kita hidup di dunia Bapak Ibu biar memperoleh keselamatan, biar kita memperoleh jalan yang benar, maka butuh pegangan di dalam hidup. Apa pegangan kita di dalam hidup di dunia ini agar memperoleh keselamatan dunia akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ini modal kita kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Modalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya katakan hidup di dunia merupakan salah satu perjalanan. Seperti kita melintas jalan, seperti orang yang bepergian, sedang berteduh. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Maka Bapak Ibu, kita ketika akan bepergian pasti Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, panjenengan akan mempersiapkan bekal. Pak Bambang mau ke Malang saja itu selalu persiapan bekal. Besok mau ke Malang, ke Surabaya, Pak Bambang sudah menyiapkan tiketnya kereta api, tiketnya sekian, kontrolnya biar gak kelaparan, disiapkan. Saya kemana, yang tak tuju ke rumah siapa, ketika nggak ada tuju, ketika saya bermalam di hotel apa. Ini pergi ke Malang, pergi ke Surabaya, Pak Bambang itu natanya sudah sekian hari, padahal hanya ke Malang 1-2 hari, yang itu akan pulang lagi. Di sana biar gak tersesat, di sana biar tidak kelaparan. Loh, ini Bapak Ibu, hidup di dunia kita akan menuju kepada akhirat. Alam yang abadi, yang alam itu tidak akan kita kembali lagi. Sampai di sana Bapak Ibu, di akhirat kita besok tinggal milih di alam keabadian itu antara surga dan neraka. Ketika kita persiapannya salah, maka alam keabadiannya kita akan abadi di neraka. Ketika kita di dunia sudah konsekuensi melaksanakan amalan-amalan yang baik, Bapak-bapak, maka alam keabadian kita besok ini kita akan menuju kepada alam keabadian, yaitu di surganya Allah. Termasuk hari ini panjenengan persiapan ini mencari sagu, mencari bekal untuk kembali kepada Allah. Maka apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, biar kita ini selamat, bekal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, muahadah. Ingat kembali terhadap perjanjian Allah saat manusia itu akan disatukan antara jasad dengan ruh. Jadi Bapak-bapak ingat, kita apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Manusia setelah di alam ruh oleh Allah Subhanahu wa taala antara ruh dengan jasad disatukan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul,
Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Allah. Kembali modalnya bapak-bapak untuk bekal kita biar selamat besok di akhirat ini, Bapak Ibu, modalnya adalah iman, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan juga setiap saat sudah mengikrarkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kita melaksanakan sholat ini Bapak Ibu sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Paling tidak panjenengan sehari semalam kalau melaksanakan ibadah, sholatnya panjenengan lengkap, bapak-bapak, ibu-ibu, 17 kali panjenengan melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum ditambah sholat tarawihnya, sholat duhanya, sholat yang lain, sholat sunnah yang lain. Berapa kali kelolaan panjenengan mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka mari bapak-bapak, dalam kehidupan ini seluruh tubuh kita, seluruh aktivitas kita, semuanya agar diterima oleh Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ibadah kita, hidup kita, mati kita, kondisi apa saja, aktivitas kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya persingkat kurang 5 menit ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, modal kita adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, laksanakanlah ibadah dengan baik. Saya yakin ketika kelolaan panjenengan sedaya melaksanakan ibadah itu dengan baik, ibadah itu akan ada dampak positifnya. Ibadah dilakukan baik, dilakukan dengan benar, dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan perintah Allah, pasti akan ada dampak positif. Jenengan melaksanakan ibadah puasa, dampak positifnya la'allakum tattaqun. Panjenengan melaksanakan ibadah salat dengan benar, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dampak-dampak ketika melaksanakan ibadah dengan benar. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus bermodalkan di dalam diri kita ada rasa muraqabah. Apa rasa muraqabah ini? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kalau merasa kita ada yang ngawasi, Bapak Ibu sekalian, maka akan menjadi rem. Panjenengan urusan dunia, ketika panjenengan bekerja di suatu instansi, ada yang jadi guru, ada yang bekerja di pabrik, ketika ada yang mengawasi, pasti akan berhati-hati. Guru kalau ada kepala sekolahnya, masuknya tidak pernah terlambat. Ketika dengar kepala sekolahnya pergi, nggak ada kepala sekolah,
evaluasi. Oh, neng pabrik iki mumpung manajernya tidak ada, sudah saya seenaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, pengawasannya tidak pernah lepas. Kita 24 jam mulai lahir sampai dengan kita mati, ini semua adalah berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita harus selalu melaksanakan muhasabah, selalu melaksanakan introspeksi. Muhasabah apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Muhasabah terhadap amal-amal yang kita lakukan. Untuk melaksanakan muhasabah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak usah tunggu tahunan. Kadang-kadang para ustadz, para kiai ketika pengajian, kalau sudah menjelang Ramadan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah, mari kita melaksanakan muhasabah. Sebentar lagi masuk Ramadan, melaksanakan muhasabah, ini mau pergantian tahun. Kalau melaksanakan muhasabah jenengan nunggu 1 tahun, belum ada 1 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana? Muhasabah dari Pak Bambang. Muhasabah yang baik itu, Bapak Ibu sekalian, muhasabah harian. Pagi sore panjenengan melaksanakan muhasabah. Pagi setelah sholat subuh atau setelah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud di luar Ramadan, panjenengan melaksanakan muhasabah. Aku tangi turu iki mau sampai turu maneh sampai tangi iki mau apa sing wis tak lakoni. 24 jam waktu antara kebaikan, waktu antara dengan kejelekan, waktu yang terbuang sia-sia begitu saja, lebih banyak mana? Laksanakanlah muhasabah harian. Syukur Bapak-bapak, setiap kita sore hari mau tidur Pak, dilaksanakan muhasabah. Mau tidur kalau menjelang hari raya ini nggak usah mikir wis tuku, ibu-ibu biasanya jajane wis piro, klambine warna opo wae, itu muhasabahnya ibu-ibu. Tapi saya yakin ibu-ibu jamaah Masjid Ahmad Dahlan tidak ada yang seperti itu, selalu muhasabah terkait amal kebaikan. Sesuk aku iso sedekah opo, aku iso zakat piro, itu ibu-ibu jamaah Masjid Ahmad Dahlan. Yang terakhir, Bapak-bapak, pegangan agar kita mendapatkan keberuntungan besok di akhirat, yaitu mu'aqobah. Selalu memberikan sanksi ketika lalai di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah kita, baik ibadah wajib, ibadah sunnahnya, kadang-kadang bapak-bapak melaksanakan ibadah ini kita lengah. Coba bapak-bapak selama bulan Ramadan ini, kembali ke yang nomor 4, dilaksanakan muhasabah. Saya selama Ramadan ini tidak melaksanakan sholat dengan tepat waktu berapa kali. Saya tidak melaksanakan sholat berjamaah berapa kali. Dilaksanakan muhasabah. Ketika kita tahu, oh saya selama Ramadan sampai dengan hari ini 2 kali ketinggalan sholat berjamaah. Lalu apa ketika kita sudah tahu, Bapak Ibu, laksanakan akobah, laksanakan yaitu sanksi terhadap diri kita. Laksanakan sanksi. Ya Allah, saya 2 kali rugi. Apa sanksinya? Karena ini saya ketinggalan sholat jamaahnya 2 kali. Sanksinya saya sekarang ingat, tak laksanakanlah. Saya melaksanakan zikir. Saya membaca Al-Quran, saya ganti dengan sedekah. Ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab.
Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian? Umar bin Khattab pernah ketika setelah zuhur beliau pergi ke kebun kurma. Saat beliau ini pulang dari kebun kurma, Umar bin Khattab, bapak-bapak apa? Melihat saudara-saudara, melihat tetangganya pulang dari masjid melaksanakan sholat asar. Umar bin Khattab langsung, astagfirullahaladzim, saya tadi gara-gara kebun kurma saya asik di kebun, saya terlena, saya terlambat untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Lihat yang Banyuwangi pripun, Pak? Delok konco-konco ini mulih teko masjid sholat berjamaah, jenengan sik mulih teko pasar. Kira-kira astagfirullah apa alhamdulillah? Banyuwangi. Lihat yang sempuh podo, Pak. Masih apa mulih ke masjid roh koncone santai sik iso jagongan. Apa yang dilakukan oleh Umar, Bapak Ibu sekalian, ketika itu Umar langsung mengatakan, karena hari ini saya lena, sebagai akobah, sebagai sanksinya, maka separuh dari kebun kurma saya ini saya berikan kepada fakir miskin. Enek kira-kira Banyuwangi sing kaya Umar ngacung, sing kaya Umar ngacung. Ini bapak-bapak, karena waktunya sudah lebih, demikian kurang lebihnya pengajian yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, selalu membimbing kita sehingga langkah-langkah yang kita tuju yaitu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmatika min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.